Panduan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil atau UMK Risiko Rendah. UMK adalah badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan tempat bangunan usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, perizinan berusaha berubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Risiko usaha dibagi menjadi rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Setiap tingkat risiko tersebut membutuhkan jenis perizinan berusaha yang berbeda. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Nah, KBLI yang berlaku saat ini adalah KBLI tahun 2020 dengan angka 5 digit sebagai kode bidang usaha. Untuk usaha dengan risiko rendah, hanya membutuhkan nomor induk berusaha atau NIB. Khusus bagi Anda pelaku usaha mikro kecil dengan risiko rendah, diberi kemudahan dan keistimewaan perizinan tunggal, yaitu NIB berlaku sebagai legalitas, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). SNI yang diperoleh adalah Sertifikat Bina UMK yang selanjutnya akan dilakukan pendampingan dan difasilitasi oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Sementara itu, untuk SJPH akan ditindaklanjuti dengan pendampingan dan fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Sekarang, mari ikuti langkah mudah mengurus perizinan berusaha bagi UMK risiko rendah. Pastikan Anda memiliki hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke email pada saat pendaftaran. Kunjungi oss.go.id menggunakan laptop, komputer, atau smartphone Android. Lalu pilih Masuk di bagian kanan atas. Masukkan username dan password beserta CAPTCHA yang tertera dan klik tombol Masuk. Selanjutnya, isi formulir dengan lengkap dan benar. Untuk UMK orang perseorangan, sistem akan menampilkan data berikut secara otomatis, yaitu nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor telepon, dan alamat sesuai KTP. Data yang harus Anda lengkapi meliputi nomor pokok wajib pajak NPWP pribadi jika sudah memiliki, alamat email BPJS Ketenagakerjaan jika sudah memiliki, dan BPJS Kesehatan jika sudah memiliki. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NPWP pribadi, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, jangan khawatir ya, karena proses perizinan tetap bisa dilanjutkan. Berikutnya, klik tombol Simpan Data. Untuk UMK badan usaha yang datanya sudah terintegrasi, maka sistem akan menampilkan secara otomatis modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Data yang harus Anda lengkapi adalah modal disetor dalam bentuk lain. Selanjutnya, sistem akan menampilkan secara otomatis data dasar pembentukan badan usaha, data pengurus dan pemegang saham, data maksud dan tujuan. Lanjutkan dengan centang kolom pernyataan. Klik tombol Simpan. Sistem kemudian akan melanjutkan validasi atas data badan usaha yang telah diisi. Jika muncul pesan lengkap dan sesuai, klik tombol Selanjutnya. Jika muncul pesan data tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian, silakan cek kembali isian data Anda, atau hubungi notaris atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Tahap selanjutnya adalah melengkapi data bidang usaha. Klik 5 digit KBLI 2020 atau jenis bidang usaha, dan pilih bidang usaha yang paling sesuai dengan rencana kegiatan usaha Anda. Uraian bidang usaha akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI. Di bagian ruang lingkup kegiatan, sistem akan menampilkan pilihan, dan pilihlah yang paling sesuai. Klik tombol Simpan. Kemudian, isi data lokasi usaha yang terdiri dari luas lahan usaha, alamat usaha, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, dan kode pos. Anda harus menjawab pertanyaan
apakah kegiatan sudah berjalan atau belum. Lalu, lengkapi nama usaha atau kegiatan. Dan modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sistem selanjutnya akan memvalidasi skala usaha dan tingkat risiko kegiatan usaha Anda. Lanjutkan dengan mengisi deskripsi kegiatan usaha dan jumlah tenaga kerja Indonesia. Bagian terakhir yang harus dilengkapi adalah jenis produk atau jasa dan kapasitas per tahun. Lalu klik tombol simpan. Sistem selanjutnya akan menampilkan hasil pengisian data yang sudah dilakukan berupa KBLI atau bidang usaha, lokasi usaha, detail usaha, skala usaha, tingkat risiko, pernyataan mandiri, dan status. Klik tombol proses perizinan berusaha. Baca, pahami, dan centang pernyataan mandiri yang mencakup keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau K3L. Kesediaan memenuhi kewajiban SNI dan SCPH jika produk termasuk yang wajib SNI dan halal. Pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang, dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Kemudian klik lanjut. Sistem akan menampilkan draft nomor induk berusaha NIB. Silakan periksa kembali. Jika sudah sesuai, centang kolom pernyataan dan klik tombol terbitkan perizinan berusaha.